Salah apa tidak jika orang tua memaksa anaknya masuk pesantren? Anak-anak ini ada hak pada orang tua. Kullukum ra'in, setiap bapak ibu pemimpin rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah tentang tanggung jawab. Di antara tanggung jawab adalah pendidikan. Jadi ibu memaksa anak masuk pesantren ini pendidikan. Tapi caranya tak bisa main paksa begitu. Mau masuk pesantren kapan? Bulan Juni. Dari sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad jalan-jalan ke pesantren, kenalkan sama pesantren, tunjukkan kawan-kawan pesantren, sampai dia sendiri terbuka hatinya. Sampai akhirnya dia minta, mama, aku pesantren aja lah. Jangan dari sekarang dibawa ke mall. Tiba-tiba pas bulan Juni ke pesantren, meraung menangis darah lah dia. Oleh sebab itu maka bawa dia ke pondok pesantren, tengokkan tempat-tempat yang bagus, dengarkan ceramah ustaz sampai dia minta ke pesantren. Ini yang baik, metode cara. Tidak memaksa. Ibu yang masukkan anak pesantren itu tidak termasuk memaksa. Karena ibu bapak mau menyelamatkan dia dari narkoba, menyelamatkan dia dari LGBT, menyelamatkan dia dari aliran sesat, dari komunis, dari murtad. Tak ada yang bisa mengontrol anak-anak ini sekarang. Ujung tombak pendidikan adalah pesantren, titik. Siapapun tak bisa mengendalikan sekarang kecuali pesantren. Alhamdulillah bisa dengar ceramah Ustadz ini sebagian dari doa saya terkabul. Allah kirim Ustadz kemari. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki dosa kepada orang yang dulu kita pernah salah mereka tapi belum minta maaf, terus sampai sekarang tak jumpa-jumpa? Carilah. Di mana carinya? Di Google. Coba tulis nama dia di FB. Saya cari-cari yang dulu kawan-kawan sekolah di FB dapat. Oh, saya kontak. Akhirnya pas saya ceramah di Sibolga jumpa, saya ceramah di Aceh jumpa. Cari. Setelah kita usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah di luar usaha kita. Maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kawanku sekolah dulu, aku banyak silap sama dia, ada ngutang bakwan 3 kali. Jadi aku minta maaf. Berapa harga bakwan waktu itu? 25 perak. Jadi kalau 3 biji berarti 75. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 3.500. Serahkanlah duit itu ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, membayar hutang karena orangnya tak tahu, ahli warisnya tak tahu, dia tak tahu di mana rimbanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tahun lalu saya megang tabungan istri prajurit di asrama, jumlahnya 60 orang. Satu tabungan 50.000. Satu orang terserah mau nabung berapa. Ada 1 nomor, 5 nomor dan lain-lain. Kalau 5 nomor 50.000 kali 5 berarti dia punya 250.000. Pada saat itu kira-kira jumlahnya 60 orang. 500 nomor berarti 30 juta. Ini panjang pertanyaannya nih. Tabungan saya pegang 1 tahun, dipinjamkan istri prajurit, menabung tadi dengan bunga 2% per bulan sesuai aturan komandan. Setelah 1 tahun dibagikan pokok beserta keuntungan bunga dengan sistem bagi hasil. Selama saya pegang 1 tahun itu, saya ada makai 10 juta tanpa ada yang tahu. Karena saya sendiri yang megang uang itu. Tiba saat pembagian, saya belum bayar uang yang saya pakai. Tabungan berupa pokoknya saya bagikan sesuai mereka tabung selama setahun, tapi bunganya tidak. Misalnya bunganya seharusnya 30 juta, dibagi ke 500 nomor, tapi karena saya belum bayar, jadinya saya buat 20 juta dibagi ke 500 nomor. Lalu kemudian masih berutang 10 juta, maka dia tetap wajib membayar karena hitungannya hutang dan tidak ada akad.
kepada orang yang dia pinjam itu, yang ku pinjam bunga engkau bukan pokoknya, tak ada. Karena duit itu bulat, diambilnya 10, maka bayarlah 10. Nah, oleh sebab itu nanti bayarlah 10 juta ini kepada istri-istri tentara ini. Insya Allah istri-istrinya memaafkan. Cuman tentara itu tak memaafkan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka, mau dia memaafkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin.